Sepengetahuan saya tidak, karena belum ada pemeriksaan gitu secara lebih lanjut seperti itu. Kebetulan orang tua saya, ibu saya almarhumah penderita diabetes. Alhamdulillah untuk saya dan keluarga tidak yang terkena, memang karena kami sangat menjaga pola hidup berpola makan dengan baik. Penyebabnya salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang manis ya, yang terlalu berlebihan, dimana kan konsumsi kayak gula itu kan dapat mengakibatkan diabetes mellitus. Kemudian asupan pola makan yang tidak sesuai, tidak terjaga, dimana kita itu harusnya mengkonsumsi makanan sesuai dengan gizi seimbang seperti itu, seperti porsi piringku. Nah, kemudian olahraga yang rutin juga seperti itu. Yang pertama dari pola makannya, yang kedua keturunan, kemudian tingkat stres juga. Penyebab diabetes itu ada beberapa macam, dari pola hidup dan pola makan. Untuk pola makan mungkin dari kita yang mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi gitu ya, dan juga kita makan fast food dan junk food, itu juga sangat memicu kita untuk terjangkit ke penyakit diabetes. Dan juga untuk pola hidup mungkin kita dengan sering kurangnya olahraga, terus dan kita juga merokok itu juga sangat memicu kita untuk terjangkit penyakit diabetes. Setahu saya sih dengan membatasi gula, garam, lemak seperti itu. Lebih mengatur ke pola makan dan pola hidup lebih teratur. Kemudian menjaga berat badan mungkin harus diimbangi juga dengan olahraga. Kita harus menjaga pola hidup dengan baik. Kita kurangi merokok, kurangi mengkonsumsi gula yang berlebihan, dan pola hidup juga kita jangan tidur kurang ya, terlalu malam jangan. Jadi kita juga harus pintar-pintar lah mengatur pola hidup kita dengan baik. Halo teman-teman, berikut kami sajikan video edukasi mengenai diabetes mellitus. Diabetes mellitus, apa sih itu diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus atau yang biasa dikenal dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Selanjutnya yaitu prevalensi kasus mengenai diabetes mellitus. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi diabetes mellitus di Jawa Barat mencapai 1,74%. Diperkirakan 570.611 penderita diabetes pada tahun 2021. Dinas Kesehatan Jawa Barat menemukan sejumlah 46.837 orang dengan diabetes dan 17.379 atau 37,1% diantaranya tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak sesuai standar pemerintah. Selanjutnya yaitu penyebab dari diabetes. Apa sih penyebab dari diabetes? Yang pertama mungkin karena kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, asupan gula terlalu tinggi di dalam tubuh. Yang ketiga, terganggunya respon tubuh terhadap insulin. Yang keempat, berkurangnya produksi insulin oleh pankreas. Yang kelima, kinerja insulin terhambat akibat adanya hormon naik. Selanjutnya yaitu tipe-tipe diabetes. Nah, untuk diabetes sendiri di sini diabetes itu ada tipe-tipenya ya teman-teman. Yang pertama yaitu tipe 1. Tipe diabetes 1. Yang mana tipe 1 ini tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Yang kedua ada tipe 2 nih. Tubuh masih bisa menghasilkan insulin tapi jumlahnya sedikit hingga tidak berfungsi dengan baik. Untuk yang tipe ketiga yaitu tipe gestasional atau menyerang ibu hamil dan biasanya akan sembuh sendiri setelah melahirkan. Teman-teman, tahu nggak sih diabetes bisa menyebabkan komplikasi?
Komplikasi pertama yaitu penyakit kardiovaskuler, termasuk hipertensi dan penyakit jantung. Kondisi ini terjadi akibat adanya kerusakan pembuluh darah serta disebabkan gaya hidup seperti merokok. Yang kedua yaitu penyakit ginjal. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tidak terkontrol bisa mengganggu pembuluh darah di ginjal dan menyebabkan kerusakan yang berujung pada penyakit ginjal. Komplikasi ketiga adalah penyakit stroke. Terjadinya perdarahan dan penumpukan plak pada pembuluh darah otak akibat glikemia menyebabkan penyumbatan aliran darah dan oksigen ke otak sehingga menyebabkan stroke. Lalu yang keempat adalah retinopati diabetik, yaitu perdarahan pembuluh darah mata dan retina akibat tingginya kadar gula darah. Gejalanya antara lain penglihatan menurun secara bertahap, muncul bercak hitam dan noda pelayang pada penglihatan, penglihatan berbayang, sulit membedakan warna, mata merah, dan nyeri pada mata. Selanjutnya adalah hiperglikemia dan hipoglikemia. Apabila gula darah tidak terkontrol, maka para penderita diabetes rentan mengalami hiperglikemia, yaitu peningkatan kadar gula darah, atau hipoglikemia, yaitu penurunan kadar gula darah secara drastis. Dan komplikasi yang terakhir adalah kanker yang disebabkan ketidakseimbangan hormon insulin dan tingginya kadar gula darah. Jenis kanker yang rentan dialami pengidap diabetes antara lain liver atau hati, pankreas, endometrium, kolorektal, payudara, dan kandung kemih. Ih, serem banget ya. Lalu, gimana ya cara pencegahannya? Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan yaitu jaga berat badan ideal, pola makan sehat, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL, rutin berolahraga, berhenti dan tidak merokok, banyak minum air putih, kelola stres, serta rutin cek kesehatan berkala ke fasilitas kesehatan. Gimana nih teman-teman? Udah mulai kenal ya sama penyakit diabetes mellitus? Mari kita jaga pola hidup untuk cegah diabetes. Sekian edukasi singkat dari kami, semoga bermanfaat. See you guys!